salat di hamam. Hamam niku kamar mandi. Salat nang kamar mandi. Mbon nate teng kamar mandi hotel nggih. Niku kan kamar mandi hotel niku mboten kados kamar mandi kula. Nek kamar mandi kula nggih salat ya dan weruh wis ora wis ora napa niku namine wis ora karep blas. Tapi nek teng hotel niku judule kamar mandi tapi tempatnya ya pernah memper-mempere nggih salat ya pernah tenang bae ngono nek weruh tekang resike dan rapine kamar mandi nang hotel. Tapi itu pun tetap tidak dilakukan di kamar mandi. Atau sholat di kamar mandi. Atau sholat tapi darahnya mengucur di badannya. Maka yang pertama itu menurut Imam Malik, orang yang mengusap sebagian kepalanya saja ketika wudhu, itu tidak sah wudhunya. Okay. Terus mangke nek misalkan haji, kok terus pindah mazhab ning Imam Malik, mangke nek wudhu ampun sebagian tok, tapi diusap kabeh. Ngasih tekan, ya usap kabeh. Soalnya mangke teng Mekah niku ketika ihram niku nek nganggo kokeh tetep nganggo Imam Syafi'i bae lagi tawaf nggih. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak kesenggol kantane sing lawan jenis. Aduh, wudu batal, wudu mana? Lagi labbaik Allahumma labbaik setengah putaran batal mana? Akhirnya tawaf ngasih setahun ora rampung. Nah, makanya teng mriko istilahnya pindah mazhab wudune salate tawafe hajine nganggo Imam Malik. Adapun harapan puasa misalkan nang Mekah harapan puasa contohnya nek sing wong wajib bayar menapa niku ninggalno kewajiban kemudian puasa 3 hari di sana di tanah haram kemudian 7 hari ketika sudah pulang ke rumah niku 10 hari yang sempurna maka puasanya boleh pakai Imam Syafi'i. Tapi niku namanya tidak terjadi ikhtilatul madzhab atau nyampur mazhab di jual kepenah DPR. Jadi harus satu paket. Satu paket itu berarti kalau wudunya batalnya menggunakan Imam Malik, maka rukun wudunya juga pakai Imam Malik, sholatnya juga pakai Imam Malik, tawafnya pakai Imam Malik. Tapi perbedaannya hanya sedikit. Jadi wong Indonesia lu mau kaji jarene pindah mazhab tapi kaya ora krasa pindah mazhab. Karena niku perbedaannya sangat sedikit. Niku. Kemudian menurut Imam Ahmad sholat di hamam niku batal tidak sah. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah sholat sambil darahnya mengucur itu juga tidak sah atau batal. Maka hal-hal seperti itu bukan karena adanya lil khuruj minal khilaf maka tidak boleh. Oke, itu harus napa niku bahasane beda. Nek kaya ngono maka iadahnya dihukumi sunnah walau mungfaridan. Laisa karena hal ini bukan termasuk iadah yang dikehendaki, maka tidak wajib berjamaah. Jadi sholat kondilah pas niku nggih, pas teng WC. Tapi pas masuk waktu sholat, tapi dilarang
WC-ne lawang nganggo baja terus kuncine nganggo niku napa tengene sing digesek ngoten niku dilalah malah rusak kan di bobol kangelan akhirnya masuk waktu sholat nang kamar mandi makanya itu disunahkan untuk i'adatus sholat tapi tidak harus berjamaah yang sholat yang wajib niat berjamaah di sini yang itu bukan karena li khurujil khilaf lil khuruj minal khilaf. Kalau lil khuruj minal khilaf itu disunnahkan i'adah walaupun sendirian. Tapi kalau yang selain itu maka sholat i'adah itu hukumnya sunnah dan secara berjamaah. Kemudian yang ke-12 antakuna fi ghairi sholati siddatil khaufi fa innaha la tu'atu 'alal awjub lanal mubtil ihtamala fiha lil hajat fala tukarrara. Yang terakhir niku salatnya bukan salat siddatul khauf. Kalau salat siddatul khauf itu tidak boleh diiadah atau tidak diiadah. Karena yang membatalkan ihtamala fiha lil hajat fala tukarrara. Istilah ini ku memper-memperi yang membatalkan sholat itu karena hajat. Ini sholat siddatul khauf kan sholatnya sakarpe kudu sakarpe dewek tapi sakarpe keadaan. Niku sholat siddatul khauf. Nek sholat biasa kan sholatnya sakarpe dewek nggih. Arepan sholat nang masjid ya sholat nang masjid, arep sholat nang rumah ya sholat nang rumah. Tapi nek sholat siddatul khauf niku sholate ora sekarepe dewek. Contoh sholat siddatul khauf itu ketika perang sedang berkecamuk. Jadi perang wis kadung pelaku lagi bacok-bacokan karo musuhe misalkan utawa nek zaman saiki ya tembak-tembakan karo musuhe nggih. Niku salat. Dadi salate karo nggawa bedil, karo nginceng, karo nembak, karo napa niku karo ngendo, karo wis posisine sujude ya ora posisi sujud, posisi takbiratul ihram ya ora posisi takbiratul ihram, posisi tahiyate ya ora posisi tahiyat. Tapi salate niku sak jadine sesuai dengan keadaan. Karena sholat siddatul khauf niku tidak masalah. Jadi sholat karo ndelewer-ndelewer getih ngono kan nek menurut Imam Syafi'i kan ora kena sholate. Jadi getih ndelewer ngoten niku kan batal sholate nggih. Tapi kalau siddatul khauf niku berbeda cerita. Jadi sholate wis ya sak madhepe sak sesuai dengan keadaan itu sholat siddatul khauf maka tidak diulangi. Ada saudara itu ada 12 syarat baleni sholat. Monggo untuk ada pertanyaan. Dalam kalau sebabnya sholat ibadah ya tanpa sebab. Jadi ini kan ada yang membolehkan, ada yang menyunahkan. Jadi wis bar sholat zuhur terus dibaleni sholat maning.
niku sholat iadah namine. Tapi niku kan kalau yang seperti ini, yang tanpa sebab seperti ini, niku sholatnya iadah ini harus memenuhi 12 syarat. Salah satunya harus berjamaah. Kemudian yang lain-lain lagi dari awal takbiratul ihram sampai tekan salam niku harus berjamaah. Maka ketika di tengah jalan kok urut kemudian berpindah imam, maka itu tidak sah. Tapi kalau yang lain lagi, ceritanya yang lain, seperti contoh di sini ada orang yang sholat tetapi iadahnya karena urut dari khilaf atau keluar dari khilaf, maka itu disunahkan walaupun sendirian. Atau seperti sholatnya orang yang faqidut tohurain, yaitu orang yang tidak bisa bersuci, maka itu wajib i'adah. Tapi kalau yang tanpa sebab apapun ya niku hukumnya sunnah i'adah, tapi harus i'adahnya harus memenuhi 12 syarat tersebut. Dalam keadaan ragu, ragu apanya itu? Yang diragukan apanya maksudnya? Oh, begitu. Oh, nanti kalau itu berarti kita sholat berjamaah, tapi sholatnya tidak di masjid kita yang biasanya. Nah, masjid kita yang biasanya kan ya. Nah. Oh, begitu. Kalau itu nanti kan kita berarti dalam melaksanakan bacaan Fatihah, itu kalau misalkan dalam kasus itu adalah sholat sendirian, ge. Sholat sendirian. Kemudian dalam rakaat kedua itu ragunya misalkan wis ngliwati wis rukuk, ge. Berarti ini kan dalam hal itu ragunya sudah rukuk. Wis rukuk kok ragu, mau Fatihah aku tajwidnya wis bener apa urung? Maka sholat yang satu rakaat itu, berarti dalam hal ini rakaat yang kedua, itu tidak dianggap tapi wajib diteruskan. Nanti ketika selesai sudah misalkan 4 rakaat, nambah satu lagi untuk menambal yang satu rakaat yang ragu tersebut. Karena ketika kita ragu antara sah dan tidak, maka yang diambil adalah yang tidak sah. Kita ragu antara tajwidnya sudah benar atau belum, maka yang diambil adalah yang tajwidnya belum benar. Dan itu nambah lagi. Tapi kalau misalkan ingatnya atau ragunya itu sudah selesai sholat, jadi dibaleni, wajib dibaleni sholatnya. Karena berarti sholat kita yang pertama tadi itu belum memenuhi syarat atau rukun untuk dilaksanakan sebagai sholat. Jadi istilahnya kewajiban kita belum gugur, maka kita wajib mengulangi lagi. Kalau kita sudah selesai, misalkan kadung, napa niku namanya, wis kadung kecampur karo urusan dunia. Tapi nek urung kecampur, contohnya misalkan lagi wiridan, bar wiridan ngasih tekan sak jam, dilalah nembe eling. Aduh, mau
rakaat kelurune kayaknya ora pas dong. Maka itu langsung berdiri terus rakaat tok salam. Karena tadi hanya rakaat yang kedua, yaitu hanya satu rakaat yang dianggap rukunnya tidak terpenuhi. Maka itu dalam hal itu tidak baleni tapi cukup menambah itu. Dan itu tidak langsung takbir bayang. Ya contoh kasus kayak dong jadi makmum masbuk, telat satu rakaat tapi giliran imam salam milu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus gue, sing sebelah tangi ora milu salam. Terus lagi iling, oh ternyata nyong mau masbuk di kurang apa? Kurang satu rakaat. Langsung berdiri hanya satu rakaat. Gimana? Setelah salam gimana? Langsung berdiri takbir Allahu Akbar. Ya, selama belum meninggalkan tempat dan ya buatan atau dan belum tercampur dengan urusan dunia. Seperti misalkan urusan dunia niku misalkan jamaah kan anak kancane nang sebelah niku isu karena makan jam pira jane wis dongeng kaya ngoten niku kok lagi bar dongeng kaya ngoten terus iling mau ternyata saya ketinggalan satu rakaat maka itu dibaleni dari awal. Tapi kalau belum tercampur dengan urusan dunia dan belum beranjak dari tempat sholat maka langsung berdiri nambah satu rakaat itu tadi untuk menggantikan yang belum sah di rukun yang keberapa yang tadi diragukan. Ya langsung tahiyat akhir satu rakaat kan ketika mau salam itu nambah ya satu rakaat walaupun misal sholat maghrib sholat ngisya yang diragukan itu rakaat ketiga kan nggak ada tahiyat tapi niku ketika nambah satu rakaat ya harus ada tahiyat akhir karena tahiyat akhir itu diarani tahiyat akhir ya karena terakhir maka karena kita nambah lagi satu rakaat maka itu berarti dianggap rakaat yang terakhir maka di situ harus pakai tahiyat akhir baru salam. Orang terus bersujud, terus lungguh langsung salam, atau ngoten maka tidak boleh. Harus ada tahiyat akhir. Niki kan misalkan wong sholat niku ya sudah sholat lagi. Niku ya pahala. Kalau dalam hal ini yang dijelaskan yang ada 12 syarat itu berarti dilaksanakan ibadah dalam rangka mencari pahala. Karena pahalanya sholat fardu itu kan lebih banyak dan lebih baik daripada sholat sunnah. Maka di sini ibadah ini dalam rangka pahala. Tapi kalau ibadah dalam hal-hal yang lainnya seperti ya tadi fakih tahuren itu iadahnya itu hukumnya wajib. Jadi karena belum terpenuhi. Ya corone tapi wis sholat, tapi kan belum terpenuhi rukunnya karena rukunnya harus suci dari syaratnya harus suci dari hadas maupun najis. Maka ketika fakih tahuren tidak bisa bersuci dari hadas maupun najis, maka langsung melaksanakan sholat, tapi nanti dibaleni. Itu wajib dibaleni. Nah itu bukan dalam hal pahala, tapi dalam hal menggugurkan kewajiban baleni itu tadi. Karena fakih tahuren akhirnya sholatnya hanya sholat lihur matil wakti. Oke.
Oke. Ragu-ragu apakah sah atau tidak? Bagaimana? Oke. Oke. Kalau sudah pertama ya, oke. Oke. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan keraguan, berkaitan dengan hal-hal yang wajib, berarti dalam hal ini syarat ataupun rukun. Maka ketika ada keraguan, sah atau tidak, maka yang diambil adalah yang tidaknya. Dan syarat daripada ibadah yang disunnahkan di sini itu ada 12, di antaranya yang sholat pertama itu sah. Kalau sholat yang pertama tidak sah, seperti tadi ada keraguan dalam hal rukun ataupun syarat, maka dianggap tidak sah, maka itu wajib mengulang. Karena yang dianggap itu sholat yang kedua, bukan sholat yang pertama. Sholat yang pertama itu tidak dianggap. Itu bukan ibadah, tapi sholat lagi. Istilah apa ya? Ya belum melaksanakan sholat, loh. Jadi kewajibannya belum gugur. Kalau ibadah kan kewajibannya sudah gugur, baru diiadah. Tapi karena itu kewajibannya belum gugur, karena syarat dan rukunnya atau rukunnya, syarat atau rukunnya belum terpenuhi, baik itu secara hakiki maupun secara don, ataupun secara syak, keraguan, maka niku wajib mengulang dari awal. Jadi sholat yang kedua bukan dianggap sholat yang kedua, tapi itu dianggap sholat yang pertama jika itu sah. Jika itu nanti tidak sah lagi, ragu lagi, ya sholat itu sampai yang terakhir itu yang betul-betul yakin bahwa sholatnya sah, itu dianggap sholat yang pertama. Baru setelah sholat yang dianggap pertama itu sudah sah, kemudian mau i'adah, lah ini sholat yang berikutnya itu yang baru dikatakan sebagai sholat i'adah yang disunnahkan. Tapi kalau itu tadi mengulang itu dalam rangka menutup kewajiban, karena kewajiban kita dalam sholat fardu belum gugur. Karena jika dalam hal yang membatalkan ataupun syarat ataupun rukun, itu jika ada kebimbangan saja, itu bukan sampai pada dzon, apalagi sampai kepada yakin. Hanya sampai pada kebimbangan saja, ragu antara sah dan tidak, ragu antara rukunnya sudah terpenuhi atau tidak, itu dianggap tidak sah, dianggap tidak terpenuhi rukunnya. Maka yang pertama itu tidak dianggap sholatnya, maka yang berikutnya baru yang dianggap sebagai sholat yang pertama. Kemudian setelah itu disunnahkan i'adah yang seperti ini tadi. 12 syarat. Kemudian yang pertanyaan kedua, ragu dalam hal kesunahan. Oh, sunai mau
misalkan sunnah abad maupun sunnah hayat ora pas, maka itu tidak ada baleni, ya. Tidak ada baleni. Karena iadah yang disunahkan di sini itu tidak ada keraguan di dalamnya, bahwasanya kita sudah yakin dengan sholat yang pertama, betul-betul yakin. Kalau alasan, bahkan kalau di syarat yang ke berapa ini? Nah, ini syarat yang ke-10, yang ke-11 itu Allah takuna i'adatu lil khuruj minal khilaf. Bahkan sholatnya itu i'adahnya dilakukan karena lil khuruj minal khilaf, itu tidak termasuk ke dalam kategori sholat i'adah yang diwajibkan berjamaah. Tapi di sini kalau lil khuruj minal khilaf, dalam hal ini kan, tapi dalam hal ini contohnya adalah sholatnya yang tidak sah. Okay. Jadi contoh kalau dalam Imam Malik niku kan mengusap sebagian kepala, niku wudhunya tidak sah. Karena wudhunya tidak sah, maka sholatnya niku tidak sah. Maka untuk khuruj dari khilaf itu disunahkan i'adah. Tapi ini dalam hal infirad atau munfarid atau sendirian. Maka kalau mau baleni ya niku tidak diwajibkan berjamaah, karena tadi yang ditinggalkan itu adalah dalam hal-hal yang sunnah. Tapi kalau yang ditinggalkan dalam hal-hal yang wajib, niku wajib baleni, terus niku boten baleni, boten disebut sebagai iadah, tapi mengulang. Bahasanya mengulang dari nol lagi. Terus kemudian yang pertanyaan yang terakhir, apa nggih, Pak? Oh, punya qada diganti dengan iadah gitu ya. Iya. Niku tidak bisa sama sekali, karena yang namanya qada niku tidak bisa diganti dengan sholat sunnah apapun. Jadi ngodoni wajib niku tidak bisa diganti dengan sholat sunnah apapun. Nah, kemudian jika kita misalkan dalam hal mengkodoni sholat itu kita kelalen atau lupa berapa jumlah pastinya, maka gunakan menurut kita, jadi yang tahu adalah kita, maka menurut keyakinan kita masing-masing. Jadi kita itu yakinnya kayaknya nek sebulan wis cukup loh, wis memenuhi. Maka sebulan itu tadi ngodoni. Setelah selesai sebulan kok kemudian muncul keraguan lagi, maka ya kayaknya urung memenuhi loh, maka wajib ngodoni lagi, karena yang namanya syak niku kembali lagi kepada dijiot sing paling akeh. Misalkan yang ragu antara sebulan atau rong bulan, maka ngodoni ini rong bulan. Jadi niku kalau dalam hal syak atau keraguan niku dijiot sing paling akeh, walaupun itu dalam hal keraguan, walaupun kenyataannya hanya 1 bulan, tapi kita ragu kalau 1 bulan kayaknya lebih loh, maka harus dilebihkan dari 1 bulan. Tapi tidak lebih dari 2 bulan, maka yaitu
ngodoninya hanya sampai 2 bulan. Karena di situ yakinnya tidak lebih dari 2 bulan, tapi lebih dari 1 bulan. Maka ngodoninya harus 2 bulan. Karena kriteria paling banyaknya adalah tidak lebih dari 2 bulan. Monggo ada pertanyaan lagi. Ampun cekap napa? Nek pun cekap kita cekapi pengawasan wonten ing punika ingkang pengawasan ngajengipun niku surutul qudwah. Syaratnya manut, berarti di sini berjamaah. Jadi ada syarat-syarat. Oke, di sini ada 12 syarat berkaitan dengan iadah sholat yang disunahkan. Dari ke-12 syarat tersebut harus semuanya terpenuhi, dan jika tidak terpenuhi maka tidak sah sholat i'adahnya. Dan sholat i'adah di sini adalah bukan karena faqidut thahuren. Karena kalau faqidut thahuren itu hukumnya adalah wajib. Ataupun i'adah di sini juga bukan karena lil khuruj minal khilaf, atau keluar dari khilaf, supaya ben ora terjadi khilaf niku tidak masuk ke dalam perbedaan pendapat itu, maka di situ disunahkan i'adah dan tidak harus berjamaah. Karena yang menjadi syarat 12 syarat ini adalah yang harus berjamaah dari mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jika sebagai imam, maka imam tidak boleh takbiratul ihram sebelum ada makmum di belakangnya. Jika sebagai makmum, maka boleh hanya menangi rukuknya imam pada rakaat yang pertama sampai salam. Dan salamnya makmum itu tidak boleh terlalu lama dari imam, sehingga dianggap sebagai sholat yang terpisah. Jadi ketika imam sudah salam, maka segera salam. Kalau nopon itu namanya bacaannya sudah, rukunnya sudah selesai, misalkan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, begitu kan, sudah sampai sunnah abad, maka langsung segera salam. Kalau terlalu lama nanti dianggap terputus dari berjamaah, maka sholat i'adahnya tidak sah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lan waswal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cekap semanten saking kawula keling takinipun nyuwun ngapunten ingkang sakadhapipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.